Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk ke minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita memuji Tuhan yang telah datang melawat kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan kepada terang. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Melalui ibadah minggu kita hari ini, kita diingatkan bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena itu, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
nama saya Torah, membuni nama saya saksa, pasang lapan ode bata, bangsa taringan, nama mati Tuhan, rasaku Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 4 hingga ayat 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sombaan di jolongmu, ojo tergogot roh hakun, di penggorong di dosakun, sai jakun dohota. Jakun ma'awon naramun diriku, tupos terahaki diho di jakun ho awon dan haurupan awawon nambusuk nama rohakon alai utakut katamun sai romaho Tuhan. Sai jakun ma'awon naramun diriku, tumpos serahaki diho di jakun ho awon. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Engkaulah yang menciptakan kami dan segala yang ada di dunia ini. Engkau memberikan nafas kehidupan. Engkau memberi perintah, maka semuanya tercipta. Namamu tinggi luhur, keagunganmu mengatasi bumi dan langit. Segala ciptaanmu begitu sempurna, tetapi bukan hanya dicipta, tetapi juga Engkau pelihara, tebus, perbaharui, dan Engkau perlengkapi dengan kasih setiamu.
Karena itu hendaklah semua ciptaan memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat ke-10 hingga pasal 62 ayat yang ketiga. Kita membacanya secara responsoria. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan
dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujima, Devata, Nani Annaro, Puji Devata, Nungase Sado Sami, Malumbo Hoto Hami, Pujima, Devata, Nani Annaro, Puji Devata. Olopon, Tuhare, Andindang kundingga di basanai, Sarara ondongani, Rotusi paluai, Olopon,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita dalam minggu hari ini, lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 148, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini. Di hari Minggu terakhir ini, mari kita pakai sebentar melihat perjalanan kehidupan kita mulai dari Januari sampai Desember 2020 ini. Bisa saja ada banyak hal yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancang, tidak terlaksana atau tidak kesampaian di tahun 2020 ini, tidak tercapai di tahun ini. Terlebih karena pandemi COVID-19 yang membuat pergerakan kita seolah-olah dibatasi di tahun 2020 ini. Jika demikian halnya, lantas apakah kita seharusnya menggerutu? Apakah seharusnya kita bersungut-sungut? Atau apakah kita seharusnya mencari orang untuk disalahkan atas semuanya itu? Tentu saja tidak. Sebaliknya, hanya puji-pujianlah yang patut keluar dari mulut kita, yang patut kita tampakkan dari kehidupan kita, hanya kepada Tuhan Allah kita saja. Sebab siapakah kita ini sehingga kita masih tetap diberi napas kehidupan hingga saat ini? Lihatlah, ada banyak dokter atau perawat yang sudah lebih tahu tentang menjaga kesehatan, tapi bisa terpapar dan meninggal karena COVID-19. Ada banyak orang kaya yang bisa membeli segalanya, tapi harus meninggal karena sakit penyakit. Ada banyak pejabat tinggi yang memiliki kuasa yang besar padanya,
tidak sanggup melawan virus yang mengenai dirinya. Siapakah kamu? Siapakah aku? Siapakah kita semua ini sehingga masih bisa sampai di minggu terakhir di tahun 2020 ini? Sesungguhnya itu semua kita terima hanya karena kuasa Allah. Ini semua kita terima hanya karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, sepantasnya hanya puji-pujian kepada Allah sajalah yang kita tunjukkan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks khotbah kita hari ini, pemazmur memulai dengan kata haleluya dan diakhiri juga dengan kata haleluya. Satu formula yang sangat rapi untuk menekankan hanya puji-pujian kepada Tuhan Allah saja. Kalau kita perhatikan di Alkitab ini, kata haleluya itu muncul di Perjanjian Lama sebanyak 24 kali hanya di dalam buku Mazmur ini. Dan nanti muncul dia di Perjanjian Baru hanya 4 kali, itu di buku Wahyu. Lihat, ada 24 kali muncul kata haleluya hanya di buku Mazmur ini. Ini hendak menegaskan bahwa ciri dari buku Mazmur itu adalah sebagai buku puji-pujian, seruan untuk memuji Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, kata haleluya sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu hallelu dan yah. Hallelu, halal, artinya menyembah, berterima kasih, bersorak, berbangga di dalam Tuhan. Dan kata yah yang berarti Tuhan, itu memiliki makna melihat ke arah Tuhan. Maka haleluya adalah menyembah dengan melihat ke arah Tuhan. Ini perlu ditegaskan karena ada banyak orang yang menyebut dirinya sedang menyembah, tetapi matanya, tetapi hidupnya terarah kepada yang lain. Itu bisa terjadi. Misalnya di perayaan-perayaan Natal yang mereka lakukan, mereka menyembah. Tetapi orang-orang di dalam perayaan itu sibuk mengarahkan pandangannya kepada kemeriahan Natalnya, mengarahkan pandangannya kepada makanan atau bingkisan Natalnya, mengarahkan pandangannya kepada artis Natalnya atau hiburan Natalnya, atau malah fokus kepada penampilan dirinya sendiri, penampilan seragamnya, penampilan salonnya dan lain sebagainya. Dalam penyembahan yang benar, kita harus mengesampingkan diri kita sendiri. Ada ungkapan yang dibuat-buat memang, tapi sering kita dengar, yaitu ungkapan yang berkata, puji Tuhan, haleluya, puji diri, hamamago. Dalam setiap penyembahan, kita harus terarah kepada Tuhan. Jika terarah kepada Tuhan, maka akan mendatangkan keselamatan. Tetapi sebaliknya, jika terarah kepada yang lain, akan mendatangkan musibah. Di dalam perjalanan kehidupan ini, jika dalam kita sebut perjalanan ini juga adalah wujud dari penyembahan kepada Tuhan, kita juga harus senantiasa terarah kepada Kristus, terarah kepada Tuhan Allah kita. Ingatlah Petrus ketika Yesus berjalan di atas air. Petrus berkata, Tuhan, panggillah aku supaya aku berjalan ke arahmu. Kemudian Yesus berkata, mari datanglah. Petrus memulai keluar dari perahu, dia berdiri di atas air itu, dia tidak tenggelam. Bahkan dia berjalan, dia memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, dia bisa berjalan di atas air itu. Tapi satu ketika dia mengalihkan perhatiannya kepada ombak air itu,
pada saat itu juga Petrus tenggelam masuk ke dalam. Demikian juga dalam kehidupan ini. Sepanjang mata kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat berjalan aman dan selamat walau banyak tantangan dan rintangan. Tapi sekali kita mengarahkan pandangan dan mata kita kepada yang lain yang ada di bumi ini, maka pada saat itu juga kita akan tenggelam di dalam kesusahan hidup itu. Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur dalam teks ini mengajak agar semua orang, agar semua ciptaan bangkit memuji hanya nama Tuhan. Mulai dari penghuni langit dan semua penghuni bumi ini. Mulai dari binatang-binatang, pohon, gunung, dan manusia. Mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dan seluruh pembesar-pembesar. Pokoknya semuanya harus bangkit memuji nama Tuhan tanpa terkecuali. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus semua memuji nama Tuhan? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena Dia sang pencipta. Kita tahu dari kesaksian penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya hanya dengan firman-Nya. Kuasa Allah di dalam firman-Nya dapat menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya penciptaan itu disebut sebagai creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi di kisah penciptaan itu, Allah berfirman dan itu semua terjadi. Yesus dalam perkataan-perkataannya pun melakukan hal yang sama. Perkataan-perkataan Yesus memiliki kuasa. Dia sanggup melakukan berbagai macam mujizat. Firman Tuhan itu berkuasa. Sungguh-sungguh berkuasa. Firman Tuhan itu berbeda dari buku-buku lainnya. Itu sebabnya hiduplah di dalam firman Tuhan. Dengan menghidupi firman-Nya, kita mengakui bahwa Dialah sang pencipta itu. Pencipta segala sesuatu. Yang kedua, kita menyembah dan memuji nama Tuhan karena Dia yang mengatur dan yang memelihara kehidupan ini. Allah mulai dari awal dari segala sesuatu sudah mengatur dan menetapkan seluruh ciptaan di tempatnya masing-masing. Hutan itu harus ada pohon-pohonnya. Ada gunungnya. Maka jangan dihancurkan, jangan digunduli. Tetap hutan disebut hutan kalau dia ada pohonnya dan ada gunung-gunungnya. Demikian Tuhan telah menetapkan mulai dari awalnya. Demikian Tuhan mengatur mulai daripada awalnya. Ikan itu ada di laut, di dalam air, maka jangan merusak air sebagai tempat tinggal mereka. Manusia itu diciptakan untuk mengusahakan ciptaan lainnya, bukan merusak. Dan kita tahu, Allah lah yang memelihara kita dari semua yang telah diciptakannya itu. Maka harus kita jaga supaya itu tetap dalam keteraturannya. Kita ambil contoh, kalau hutannya semakin gundul, pohon-pohonnya tidak ada lagi, gunung-gunungnya semakin kotor, maka kita akan semakin kesusahan memperoleh air bersih dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus menjaga semuanya karena kita tahu Tuhan telah mengatur mulai dari awal. Tuhan memelihara kita, memelihara hidup kita melalui seluruh ciptaannya yang telah diaturnya dan yang telah ditetapkannya itu. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir, kita harus semua memuji nama Tuhan karena namanya tinggi luhur. Tidak ada satu nama pun, satu nama yang lain di dunia ini yang mengatasi nama Allah. Nama Allah kita tahu adalah dirinya sendiri. Ketika kita menyebut nama Allah, maka kita menyebut dirinya sendiri. Setiap kita menyebut nama Allah, berarti kita mengakui Dia ada di situ. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan
hanya namanya yang tinggi luhur. No other name, tidak ada nama yang lain selain nama Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, beribadahlah hanya kepada Dia, jangan yang lain. Terlebih memasuki tahun baru, di tahun 2021 yang akan datang ini. Mantapkan dirimu sekarang untuk hanya beribadah dan memuji Tuhan Allah kita saja. Sebab hanya Dialah Tuhan, Sang Pencipta, Pengatur dan Pemelihara, serta Dia Tuhan yang namanya tinggi luhur. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai segala makhluk. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang besar telah menyampaikan kami boleh tiba di akhir tahun 2020 ini. Itu semua kami percaya oleh karena anugerah-Mu saja. Maka Tuhan, ajarlah kami semua umat-Mu untuk bersyukur dan memuji Engkau dalam kehidupan kami. Engkau adalah pencipta dari segala sesuatu. Engkau yang mengatur dan menetapkan serta memelihara kehidupan kami semua ciptaan. Dan nama-Mu tinggi luhur. Oleh karena itu hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji. Ajarlah kami semua umat-Mu ini untuk memuji hanya Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami umat-Mu memasuki tahun 2021 ini. Supaya kami Tuhan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu untuk jiwaku sembuh, nyawa juga hidupku untuk milikku sembuh.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua.